Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aturan turunan ya, terkait teorema-teorema atau aturan-aturan dalam menurunkan atau menentukan turunan dari sebuah fungsi. Nah, yang pertama di sini, kemarin sudah kita bahas mengenai bagaimana caranya kita menentukan turunan menggunakan definisi dari menggunakan definisi dari turunan, yaitu menggunakan konsep dari limit seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana caranya kita menentukan turunan menggunakan aturan-aturan turunan yang berlaku. Nah, di sini ini kemarin sudah kita bahas terkait bagaimana menentukan sebuah turunan menggunakan konsep limit. Nah, di sini notasi yang pertama yang akan kita bahas mengenai notasi dari turunan fungsi. Kan kita biasanya menentukan atau menotasikan sebuah fungsi itu menotasikan sebuah fungsi itu dalam bentuk fx ya, fx atau gx, fy dan lain sebagainya, tergantung variabel yang kita ingin buat atau variabel yang kita ketahui seperti itu. Nah, di sini apabila kita menggunakan y sama dengan fx ya, jadi fungsinya adalah fungsi y atau fungsi fx, maka turunan dari fungsi fx itu sendiri bisa dinotasikan menjadi f aksen x atau dx fx atau dy dx ya. Jadi kalau dy dx ini artinya turunan fungsi y terhadap variabel x. Sementara di sini ini maksudnya adalah turunan dari fungsi fx, dan ini juga merupakan simbol atau notasi dari turunan fungsi fx. Jadi notasi dalam turunan itu yang bisa digunakan adalah f aksen x, dx fx atau dy per dx. Jadi di dalam penjelasan kali ini ke belakangnya yang akan kita gunakan itu lebih banyak menggunakan dx fx atau menggunakan notasi dx fx seperti itu. Nah, untuk aturan-aturan turunan yang pertama itu adalah aturan konstanta dan pangkat. Jadi di sini untuk aturan yang pertama yaitu teorema A, aturan fungsi konstanta. Jika misalnya kita punya fx itu adalah fungsi konstanta ya. Fungsi konstanta itu biasanya fx sama dengan k, atau kalau dalam fungsi itu biasanya fx sama dengan 2, fx sama dengan 3, atau fx sama dengan min berapa gitu, min 4 misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi konstanta. Jadi turunan dari fungsi konstanta itu adalah 0 ya. Jadi turunan dari fungsi konstanta itu adalah 0. Nah, bagaimana caranya menghasilkan 0? Di sini sudah tertera pembuktian dari turunan fungsi dari sebuah fungsi konstanta. Jadi nanti bisa kalian lihat sendiri pembuktiannya seperti apa. Jadi saya di sini tidak menjelaskan terkait pembuktiannya ya. Jadi lebih kepada aturan-aturan untuk atau aturan-aturan dalam penggunaan turunan atau menurunkan sebuah fungsi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas mengenai teorema B, yaitu aturan fungsi satuan. Nah, tadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai fx untuk fungsi konstanta. Katakan kita punya fx sama dengan 4, maka f aksen x-nya atau turunan dari fx itu sama dengan 0. Jadi semua untuk fungsi konstanta itu turunannya adalah 0. Katakan punya fx sama dengan 100, maka turunan dari fx itu atau f aksen x-nya adalah 0. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi satuan. Fungsi satuan itu adalah fx sama dengan x. Jadi fungsi di mana fx-nya itu adalah sama dengan x, maka turunan dari fungsi itu adalah sama dengan 1. Oke, ya.
Jadi f aksen x-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk ilustrasi dari penyelesaian turunan dari fungsi tersebut. Nah, ini untuk pembuktiannya ya. Untuk pembuktiannya di sini didapatkan bahwa turunan dari fungsi konstanta itu adalah 1 ya. Turunan dari fungsi satuan itu adalah 1, seperti itu. Di sini ini bukan f aksen k ya, tapi f aksen x itu sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat dari limitnya di sini ya terlihat bahwa efeknya sama dengan x, di sini x plus xh min x, berarti kan x min x adalah 0, jadi tinggalnya h per h itu kan sama dengan 1. Limit h mendekati 0 untuk fungsi konstan adalah nilai konstanta itu sendiri, seperti itu ya. Jadi terlihat bahwa turunan dari fungsi satuan adalah nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai aturan pangkat. Jadi aturan pangkat itu ketika kita punya fungsi di mana fungsinya adalah f(x) sama dengan x pangkat n ya. Jadi turunannya f aksen x-nya itu adalah, ini kita kalikan ke depan, jadi n dikali x pangkat n dikurang 1 ya. Jadi atau bisa ditulis dx dari x pangkat n itu sama dengan n x n pangkat min 1. Jadi ini atau ini penulisannya sama saja, itu tergantung dari notasi yang kita gunakan. Nah, ini pembuktiannya, nanti silahkan kalian simak atau kalian baca terkait pembuktiannya. Nah, di sini contohnya. Nah, di contoh ini kita punya fungsi dx dari x pangkat 3, atau di sini dx dari x pangkat 3 atau turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 3 kurang 1 atau sama dengan 3x pangkat 2. Selanjutnya dx dari x pangkat 9, maka turunannya adalah 9 pangkat 8. dx x pangkat 100, maka turunannya adalah x 100 x pangkat 99. Jadi n-nya atau pangkatnya itu dikurang 1 dan pangkatnya itu dikalikan dengan konstanta di depan x itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya efeknya itu adalah x pangkat katakan di sini 4, maka f aksen x-nya adalah 4x pangkat 3, seperti itu ya. Itu terkait aturan pangkat. Nah, kalau tadi kita bahas mengenai di sini aturan konstanta dan pangkat ya, aturan konstanta dan pangkat. Nah, untuk yang selanjutnya yang kita bahas terkait operasi linier. Nah, di operasi linier ini ada teorema-teoremanya juga. Yang pertama itu adalah teorema D terkait aturan kelipatan konstanta. Jadi, di sini ketika kita punya fx-nya itu adalah sebuah kelipatan ya, sebuah kelipatan dari fungsi konstanta. Dari fungsi satuan, seperti itu. Jadi misal kalau tadi kita punya fx-nya itu sama dengan x, ini kan fungsi satuan. Nah, di sini yang maksudnya adalah kelipatan konstanta adalah ketika fx-nya itu misalnya 2x ya. Nah, fungsi yang seperti ini adalah kita menggunakan aturan kelipatan konstanta. Ketika kita punya fungsi fx ya, fungsi fx itu katakan fx itu sama dengan kx, maka f aksen x itu sama dengan k dikali f aksen x-nya ya, k dikali f aksen x-nya, atau turunan atau bisa ditulis menjadi
K dikali dx dari fx ya. Jadi K dikali turunan dari fx. Contoh. Nah, di sini kita punya fungsi di mana fungsinya adalah min 7 x pangkat 3. Jadi fungsi ini maksudnya adalah fx-nya itu adalah min 7x pangkat 3. Nah, fungsi yang seperti ini bisa kita tuliskan menjadi untuk f aksen x-nya itu sama saja dengan min 7 dikali dx x pangkat 3. Nah, dx x pangkat 3 atau turunan dari x pangkat 3 itu kan sama saja dengan 7 3x pangkat 2. Atau bisa ditulis ini tinggal dikali menjadi min 21x pangkat 2. Atau kalau misalnya mau lebih simpel dan lebih praktis, jadi f aksen x itu sama saja dengan min 7 dikali 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Jadi sama dengan min 21 x pangkat 2. Seperti itu. Contoh lainnya di sini adalah fungsinya ya. Saya hapus terlebih dahulu. Fungsinya itu fx itu sama dengan 4/3 x pangkat 9 ya. Nah, di sini f aksen x-nya adalah 4/3 dikali. Tadi kan pangkatnya 9 kan? 9 dikali x 9 dikurang 1, sehingga di sini 4/3 dikali 9 x pangkat 8. 9 bagi 3 itu hasilnya 3. 4 kali 3 hasilnya adalah 12, jadi 12x pangkat 8. Seperti itu. Itu untuk aturan kelipatan konstanta. Nah, di sini kita masuk ke teorema E, yaitu aturan jumlah ya. Nah, aturan jumlah itu ketika kita punya dua buah fungsi, di mana fungsi itu merupakan penjumlahan dari dua buah fungsi lain. Misal, kita punya fungsi fx ditambah gx. Nah, di situ kita bisa menentukan turunan dari masing-masing fungsinya terlebih dahulu. Seperti itu. Nanti baru kita jumlahkan. Contoh ya, di sini katakan fungsinya ya, fx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat misalnya. Nah, ini ya, ini merupakan penjumlah atau bisa disebut sebagai penjumlahan dua buah fungsi. Katakan ini adalah fungsi gx, di sini fungsi hx, seperti itu. Nah, f aksen x sendiri itu adalah turunan dari masing-masing ini. Jadi kalau dalam bentuk penjumlahan itu turunkan satu per satu ya. Yang diturunkan satu per satu maksudnya turunkan setiap sukunya. Jadi kalau misalnya f aksen x-nya maka ini turunkan terlebih dahulu. Jadi kalau yang ini itu sama saja dengan 2 dikali 3 x 3 kurang 1 ditambah 4 dikali 2 x 2 kurang 1. Jadi ini hasilnya 6x pangkat 2 ditambah 8x pangkat 1. Atau bisa ditulis 6x pangkat 2 ditambah 8x. Seperti itu ya. Sesimpel itu untuk menurunkan fungsi, di mana fungsi itu mengandung penjumlahan dari fungsi-fungsi lainnya, seperti itu. Atau misal kita punya contoh lain, katakan di sini fx-nya itu adalah 3x pangkat 2 plus 4/2x pangkat 3 misalnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini tinggal kita turunkan aja satu per satu. Ini kita turunkan jadinya 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1 ditambah 4/2 kali 3 x pangkat 2 kurang
3 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 6x ditambah 12 per 2 x pangkat 2. Jadi di sini 6x plus 6x pangkat 2. Seperti itu. Ya. Tadi kita bahas aturan penjumlahan, sekarang aturan selisih. Nah, sebenarnya aturan selisih dengan aturan penjumlahan itu sama aja, cuma bedanya di sini dua buah fungsi itu kalau penjumlahan itu digabung berdasarkan tanda plus, sementara di sini adalah terkait pengurangan dua buah fungsi atau satukan menggunakan tanda minus seperti itu. Katakan contoh seperti ini. Tentukan turunan dari 5x kuadrat plus 7x min 6. Nah, di sini ini kan turunannya ada penjumlahan, di sini ada penjumlahan, ini ada pengurangan. Nah, di sini ini kan fungsi konstanta kan, turunan dari fungsi konstanta kan. Nah, di sini berarti tinggal kita turunkan saja satu per satu. Nah, kalau di sini kan dx dari dari 5x pangkat 2, di sini dari dx dari 7x, di sini dari dx 6. Nah, turunan dari 5x kuadrat itu sama saja dengan 5 dikali turunan dari x kuadrat. Jadi turunan dari x kuadrat itu adalah 5 kali 2x ya, 2x turunan dari x kuadrat ini sendiri. Nah, turunan dari x itu kan 1 ya di teorema sebelumnya, yaitu aturan fungsi satuan seperti itu. Jadi di sini 7 kali 1. Sementara aturan dari fungsi konstan, turunan dari fungsi konstan itu adalah 0, sehingga di sini hasilnya adalah 10x plus 7. Atau kalau misalnya kita mau langsung seperti ini. Fx-nya kan tadi 5x kuadrat plus 7x min 6. Maka di sini ini 5 kali 2x 2 dikurang 1 ditambah 7. Di sini kan 1 maksudnya kan. Kalau nggak ditulis itu 1, 7 dikali 1 x dikali 1 kurang 1 ya, dikurang 6. Dikurang 0. Turunan dari 6 itu 0. Maka di sini kita bisa tulis 10x pangkat 1 ya, pangkat 1 plus 7 kali 1 7. Jadi x pangkat 0 itu sendiri nilainya adalah 1, sehingga 7 kali 1 itu adalah 7. Jadi hasilnya adalah 10x plus 7. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh soal kedua, contoh soal kedua ini sama aja. Jadi turunkan satu per satu. Pertama turunkan yang 4x pangkat 6. Jadi 4x pangkat 6 ini sendiri adalah 4 dikali 6x pangkat 6 dikurang 1 min 3x pangkat 5, berarti 3 kali 5x pangkat 5 kurang 1 dikurang 10 kali 2x pangkat 2 kurang 1, yang ini ya, terus plus 5 kali 1 x pangkat 1 kurang 1 plus 0. Turunan dari 16 itu adalah 0. Nah, jadi sama dengan 4 kali 6 itu 24 x pangkat 5, terus ini 15 x pangkat 4 ya, 15x pangkat 4, terus yang ini minus 20x, yang ini plus 5. Ini kan pangkat 0 kan, ini pangkat 0. Jadi pangkat 0 x pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 24x pangkat 5 minus 15x pangkat 4 min 20x plus 5. Jadi ini x pangkat 4 ya maksudnya. Ini enggak ada.
Seperti itu untuk aturan selip. Oke, di sini sekarang kita akan bahas mengenai aturan hasil kali dan hasil bagi. Nah, di hasil kali dan hasil bagi ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Nah, sebenarnya kalau di hasil kali ini, kalau kita punya fungsinya seperti ini ya, seperti ini bisa dikerjakan menggunakan dua cara. Yang pertama, kita kerjakan menggunakan aturan hasil kali. Yang kedua, kita bisa menggunakan pengerjaannya menggunakan aturan pengurangan atau penjumlahan. Kalau menggunakan aturan pengurangan atau penjumlahan yang fungsinya ini, kalian harus kali dulu ya. Jadi kita harus kalikan dulu fungsinya sehingga menjadi seperti ini ya. Yang kedua ini, kalau udah bentuknya seperti ini kan hasil kali dari fungsi ini, baru kita turunkan. Nah, penurunannya adalah menggunakan aturan pengurangan dan penjumlahan seperti itu. Tapi yang di sini yang akan saya bahas mengenai aturan perkaliannya. Jadi kalau seandainya kita punya dua buah fungsi di mana fungsi itu merupakan merupakan perkalian dari dua fungsi, maka turunannya adalah jika misalnya fx kali gx, maka turunannya adalah fx ya, fx dikali g aksen x ditambah gx kali f aksen x. Jadi di sini fx ini kurang dx ya, seharusnya adalah fx dx gx ditambah gx dx fx. Seperti itu. Saya contohkan yang ini. Di sini 3x kuadrat min 5 ya. Fx-nya itu adalah 3x kuadrat min 5 dan gx-nya adalah 2x pangkat 4 min x. Nah, supaya lebih mudah, kalian tentukan dulu turunan masing-masing fungsinya ya. Jadi ini fx, maka f aksen x-nya adalah 3 kali 2x pangkat 2 kurang 1 min 0, maka hasilnya adalah 6x. Gx-nya g aksen x-nya adalah, ini langsung aja ya, 2 dikali 4 berarti 8x pangkat 3 dikurang turunan dari x adalah 1, jadi min 1 ya. Jadi fx-nya adalah 6x, g aksen x-nya adalah 8x pangkat 3 min 1. Oke. Kita selesaikan terlebih dahulu. Tadi rumusnya rumusnya dari dx fx kali gx itu sama saja dengan fx dikali dx gx atau turunan dari gx, atau di sini sama saja dengan g aksen x ditambah dx fx atau f aksen x dikali gx. Oke. Jadi fx-nya apa? Fx-nya yang ini. Jadi fx-nya adalah 3x kuadrat min 5 dikali dengan g aksen x. G aksen x yang ini, 8x pangkat 3 min 1 ditambah f aksen x. F aksen x yang ini, jadi 6x kali gx. Gx-nya adalah 2x pangkat 4 min x. Setelah bentuknya seperti ini, baru tinggal kita kalikan ke dalam ya. Jadi ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. 3x kuadrat dikali 8x pangkat 3, hasilnya adalah 24 ya, 16 ya, 24x pangkat 5
3x kuadrat kali min 1 itu hasilnya adalah min 3x kuadrat min 40x pangkat 3 plus 5. Ini kalikan 6 kali 2 12, x pangkat 4 min 6x pangkat 2. Setelah itu baru kita selesaikan. Di sini ini pangkat 5 jadi 24x pangkat 5, ini pangkat 4 kita urutkan jadi 12x pangkat 4. Di sini min 40x pangkat 3. Ini min sama-sama x pangkat 2 bisa kita jumlahkan, min 3 min 6 berarti min 9x pangkat 2 plus 5. Ini hasil akhirnya 24x pangkat 24x. Oh ya, ini ada kesalahan ya, ini pangkat 5 ya. Ini ada yang salah tadi, ada salah ngalikan. Ini pangkat 5, ini pangkat 2. Berarti yang bisa dijumlahkan yang ini dengan ini. 24x tambah 12 berarti 36. 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 ya, yang ini ya. Terus ini min yang ini dengan ini min 9x pangkat 2 plus 5. Ini hasil akhirnya. Jadi sama aja, kalau mau dikerjakan dikalikan terlebih dahulu baru diturunkan juga sama hasilnya. Jadi tinggal kalian pilih aja cara yang menurut kalian lebih mudah nantinya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan hasil bagi. Jadi kalau bentuknya pembagian, maka yang rumus yang kita gunakan adalah ini. Jadi f aksen x ya, f aksen x kali gx dikurang fx g aksen x ya. Jadi sama aja sih sebenarnya, per gx kuadrat. Jadi ini yang harus kita selesaikan. Jadi kalau di perkalian tadi kan jumlah ya plus, kalau di sini kurang. Jadi makanya kalau bentuknya pembagian ini harus hati-hati dan harus lebih teliti. Jadi di sini kita punya fungsinya adalah 3x min 5 untuk fx-nya, gx-nya. Jadi fx-nya itu adalah 3x min 5, gx-nya itu adalah x kuadrat plus 7. Jadi kalau kita turunkan yang ini, f aksen x-nya itu sama saja dengan 3, gx-nya itu sama saja dengan 2x ya. Itu hasil turunan dari ini. Kalian pasti tahu bagaimana cara menurunkannya ya. Jadi ikuti aturan-aturan yang telah tadi saya jelaskan. Nah, kalau di sini ditulis dx 3x min 5, artinya turunan dari 3x min 5 yaitu 3. Ini adalah gx-nya ya. Gx-nya. Ini gx. Terus dikurang ya, ini dikurang. Di sini fx, ini fx. Terus yang ini turunan x kuadrat plus 7. Turunan dari x kuadrat plus 7 adalah 2x. Ini turunan g aksen x-nya. Ini g aksen x ya. Nah, setelah itu per apa? Per gx kuadrat. Yang ini gx-nya x kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, yang ini tinggal dikalikan, 3 dikali x kuadrat, 3x kuadrat ya. Mungkin saya tuliskan dulu di 3x kuadrat, 3 dikali 7 plus 21. Ini kita kurung dulu karena ini pengurangan. Jadi 3x dikali 2x itu hasilnya 6x kuadrat. Yang ini kali ini hasilnya minus 10x. Nah, ini kita kurangkan, 3x kuadrat dikurang 6x kuadrat itu adalah min 3x kuadrat minus 10, ini min, jadi plus 10x, 21 tetap 21. Jadi hasilnya adalah min 3x kuadrat
plus 10x plus 21 per x kuadrat plus 7 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya cukup sampai di sini. Kalaupun masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan seperti itu. Nah, selanjutnya terkait turunan aturan pangkat ya, atau aturan pangkat. Nah, di sini untuk aturan pangkat yang negatif ya, lebih tepatnya ke aturan pangkat yang negatif. Jadi aturan pangkat negatif sama halnya kita dengan menurunkan yang positif seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya fx-nya 2x pangkat 3, maka turunannya kan jadi 6x pangkat 2. Kalau misalnya kita punya fx, di sini f aksen x-nya ya, fx-nya adalah 2x pangkat min 3, maka f aksen x-nya adalah 2 kali min 3 kali x min 3 kurang 1. Jadi aturannya sama dengan perpangkatan yang di awal. Jadi di sini jadinya min 6 x pangkat min 4 seperti itu. Jadi sama aja. Jadi positif dan negatifnya itu sebenarnya tidak berpengaruh ya, sama aja. Aturannya adalah pangkatnya dikurang 1, pangkatnya dikalikan dengan konstanta awalnya seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya terkait turunan fungsi trigonometri. Untuk turunan fungsi trigonometri ini saya hanya berikan sekilas ya, seperti apa turunannya. Jadi kalau kita tahu fungsi trigonometri itu ada sin, ada cos, ada tangan ya. Terus ada kotangan, ada sekan, dan ada kosekan. Jadi yang di sini yang saya paparkan hanya turunan dari ke 6 fungsi tersebut. Tapi biasanya kan kalau untuk turunan sin yang paling dasar itu yang harus kalian tahu itu adalah turunan dari 2 fungsi dasar ini, yaitu sin x dan cos x seperti itu. Karena untuk tangan itu sebenarnya kan sudah hasil dari kalau kita tahu tangan itu adalah cos per sin ya, cos per sin. Jadi kalau kita sudah tahu turunan dasar dari sin dan cos itu, jadi kalau seandainya kita tidak hafal untuk turunan tangan, kotangan atau sekan atau kosekan, itu bisa dicari menggunakan aturan-aturan di dalam fungsi trigonometri seperti itu. Nah, di sini untuk turunan dari sin x itu adalah cos x, sementara untuk turunan dari cos x itu adalah min sin x. Jadi ini yang harus kalian pahami. Jadi turunan sin itu adalah cos, turunan cos x itu adalah min sin x. Nah, untuk tangan itu turunannya adalah secant kuadrat, kotangan itu adalah min cosecant kuadrat. Sementara secant x itu adalah secant x dikali tangan x, sementara cosecant x itu adalah min cosecant x dikali kotangan x. Nah, ini yang mungkin perlu kalian ketahui terkait turunan-turunan untuk fungsi trigonometri. Lebih jauh di sini saya tidak membahas lebih jauh mengenai pembahasan mengenai turunan fungsi trigonometri ya. Jadi hanya sebatas pengetahuan terkait turunan dari sin itu apa, turunan dari cos itu apa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas terkait turunan itu adalah aturan rantai ya. Teorema dari aturan rantai itu ketika di sini misalkan Y itu sama dengan FU dan U itu sama dengan GX, jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit atau fungsi komposisi ya, F komposisi G yang didefinisikan oleh F komposisi GX sama dengan F GX adalah terdiferensiasikan di X ya. Ketika salah satu fungsinya terdiferensiasi di X, maka komposisi dari fungsi itu juga harusnya terdiferensiasikan di X ya. Nah, untuk penulisan aturan rantai bisa menggunakan yang familiar menggunakan ini,
Jadi dy per dx itu sama saja dy per du dikali du per dx ya. Mungkin lebih memahaminya kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini katakan fungsinya adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Nah, di sini kan y sama dengan fx ya. Y sama dengan fx, maka fx itu ya y itu ya, y kan tadi kan y itu sama dengan fx, maka y itu kita definisikan sebagai fu atau y itu sama dengan u. Oke, maka di sini y sama dengan u pangkat 60. Jadi yang di dalam ini kita anggap sebagai u. Oke, jadi U-nya itu kan 2x kuadrat min 4x plus 1. Y-nya adalah U pangkat 60. Jadi yang pertama yang harus kita diferensialkan adalah F aksen U-nya. Seperti itu. Jadi kenapa kan di sini kan dy per dx itu sama saja dy per dx itu sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Nah, u sama dengan gx, jadi 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi kalau dxy itu sama saja dengan dfgx atau fu dikali gx. Jadi fu-nya atau turunan u-nya, dy du-nya, dy du itu adalah turunan u. Berarti kalau fu itu sama dengan U pangkat 60, maka F aksen U itu sama dengan 60 U pangkat 59 ya, itu turunannya. Berarti sama dengan dy du itu adalah 60 U pangkat 59 dikali du dx. Du dx itu adalah G aksen X ya, atau U aksen G aksen X-nya. G aksen X-nya atau fungsi U diturunkan terhadap X. Jadi turunan dari ini. Jadi Gx ini turunannya adalah apa? 4x kuadrat min 4. Ini kan turunan dari ini kan 4x kuadrat. 4x ya. Jadi turunan dari ini sama saja dengan 4x min 4 kan? Turunan dari ini. Ini adalah G aksen X-nya. Maka ini dikali dengan 4x min 4. Nah, U-nya tadi apa? U-nya itu adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Maka ini kita tulis menjadi 60 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikali apa? Dikali 4x min 4. Nah, ini dengan ini tidak bisa dikalikan kan, karena pangkatnya berbeda. Yang bisa dikalikan adalah yang ini. Maka ini bisa dikalikan dengan ini. Jadi bisa kita hasilkan 60 kali 4 itu 240. Jadi 240x min 240 dikali apa? Dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59. Atau boleh kalian tulis seperti ini aja juga udah cukup, seperti itu ya. Nah, untuk yang di sini itu juga sama ya. Di sini ini pangkatnya kan 1 per U. Jadi 1 per U pangkat 3, berarti U-nya ini. Jadi sama saja 1 per U pangkat 3. 1 per U pangkat 3 itu sama saja dengan U pangkat min 3. U-nya adalah 2x pangkat 5. Maka di sini ya dy du berarti kan U pangkat min 3. Turunan dari U pangkat min 3 itu sama saja dengan min 3 U pangkat min 4. Yang ini adalah dy du nya ya. Sementara ini adalah turunan yang ini. Ini sama saja dengan 10x pangkat 4 ya. Jadi 1/3
Jadi kalau misalnya min 3U pangkat min 4 itu bisa ditulis min 3 per U pangkat 4. Yang ini kali 10 pangkat X. Maka hasilnya yang ini 10 dikali 3 minus 30X pangkat 4. U-nya itu adalah 2X pangkat 5 min 7 pangkat 4. Seperti itu. Nah, di sini yang terakhir yaitu terkait turunan tingkat tinggi. Maksudnya turunan tingkat tinggi ini adalah turunan apa ya? Turunan itu kan nantinya kan akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru ya. Jadi di mana nanti ada turunan fungsi pertama, ada turunan kedua, ada turunan ketiga, turunan keempat, turunan kelima, dan seterusnya. Jadi turunan tingkat tinggi itu lebih kepada turunan, tapi tidak hanya sebatas di turunan pertama seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwa karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tinggi atau higher order derivatif dari f akan 0. Jadi karena kan di sini turunan keempatnya adalah 0. Jadi turunan tingkat tinggi itu adalah turunan yang lebih dari turunan pertama. Intinya seperti itulah. Jadi turunan itu nanti ketika kita menurunkan sebuah fungsi, nanti kita bisa menurunkan lagi fungsi dari fungsi turunan itu sendiri. Seperti itu. Contoh, di sini kita punya f(x)-nya adalah 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x. Turunan pertamanya adalah turunan dari fungsi ini, yaitu 6x kuadrat min 8x plus 7. Ini turunan pertamanya. Nah, turunan kedua itu adalah turunan dari turunan pertama. Jadi fungsinya ini seolah-olah f aksen x itu jadi fx-nya seperti itu. Jadi turunan dari ini kan hasilnya adalah 12x min 8. Nah, turunan ketiga itu adalah turunan dari turunan kedua. Ya, jadi dari 12x min 8 itu turunan pertamanya adalah 12. Sementara turunan keempat itu sama dengan 0 karena dia di turunan ketiga itu fungsinya sudah menjadi fungsi konstanta sehingga turunannya adalah 0 seperti itu. Jadi penulisan turunan untuk simbolnya untuk turunan pertama f aksen, ini f2 aksen, f3, dan untuk keempat, untuk yang lebih dari 3 itu ditulis menggunakan angka, diberi kurung seperti itu. Ini turunan keempat. Kalau turunan misalnya turunan ketujuh, maka di sini tulisannya seperti ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait turunan pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.